Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berdiskusi kembali pada channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk para mahasiswa, untuk para santri. Setelah kita cukup bangga gitu ya, cukup bangga bahwa pesantren dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tetap eksis, memproduksi alumni-alumninya, menciptakan progresivitas di bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu keislaman. Banyak sekali teman-teman kita, guru-guru kita yang kemarin ini baru-baru saja dikukuhkan sebagai guru besar, sebagai profesor. Ada dari kalangan aktivis organisasi kemasyarakatan, kemudian juga ada dari kalangan para kiai kita, para guru kita, alumni pesantren yang seperti Ahmad Zainul Hamdi gitu ya, Profesor Ahmad Zainul Hamdi baru kemarin dikukuhkan sebagai guru besar di bidang sosiologi agama. Kemudian juga ada juga guru kita seperti Profesor Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau dikukuhkan sebagai guru besar filsafat Islam. Ini menjadi satu kebanggaan bagi pesantren di Indonesia bahwa setidaknya pesantren masih konsisten menjaga tujuan pendidikannya, yaitu mencetak kader-kader pemimpin umat, mencetak cendekiawan muslim yang akan juga melahirkan nantinya pemikiran-pemikiran yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Ada satu sedikit review dari beberapa hasil diskusi saya dengan beberapa mahasiswa, bahwa yang pertama kita harus bangga gitu ya, ada profesor-profesor yang lahir dari dunia pesantren. Kemudian tapi juga kita harus flashback bagaimana kemudian kita ini setidaknya bisa melihat gitu ya, bagaimana prosesnya, bagaimana way of life sang profesor itu, melihat karya-karyanya dan melihat perjuangannya sehingga dia mencapai pada posisi yang di atas lah dalam dunia akademik gitu ya. Paling tidak kenapa kemudian pesantren ini menjadi diskusi utama di dalam konteks ini, karena memang pesantren ini memiliki ciri khas pembelajaran yang berbeda. Gus Dur menyebut dengan subkultur, artinya kultur pesantren itu berbeda dengan kultur umum ya di sekolah lain. Artinya pesantren memiliki visi sendiri, memiliki gaya pembelajaran sendiri, kemudian corak gitu ya, corak pembelajarannya sendiri, metodenya sendiri. Bahkan dari pesantren satu dengan pesantren yang lain itu juga memiliki metode tersendiri. Misalnya Gontor dengan pesantren Sukorjo atau Gontor Al-Amin dengan pesantren Banyanyar kalau di Madura, itu memiliki sentuhan-sentuhan metode pembelajaran yang berbeda. Yang satu masih mempertahankan sorogan gitu ya, masih tradisional, tapi juga mixed atau blended dengan metode-metode modern. Sementara pesantren-pesantren yang modern itu lebih mengutamakan kepada pembelajaran klasikal. Tapi itu dah kemudian disebut dengan culture subs gitu ya, atau subkultur gitu ya di dalam pendidikan pesantren. Tadi saya sebut bahwa guru kita Kiai Hamid Fahmi Zarkasi kemarin dinobatkan sebagai profesor. Saya jadi ingat
mungkin penting ya untuk kemudian mengingatkan bahwa beliau itu adalah putra dari Kiai Haji Imam Zarkashi, seorang pendiri, salah satu Trimurti gitu ya, pendiri pesantren modern Gontor, yang gitu ya, yang ciri khas daripada pendidikan ala Gontor ini adalah memiliki 5 jiwa gitu ya, memiliki 5 jiwa. Pertama adalah atau disebut dengan panca jiwa gitu ya, semua dengan keikhlasan gitu ya. Mungkin di pesantren lain juga ada keikhlasan, kemudian kesederhanaan, kemudian kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan memiliki jiwa kebebasan. Artinya santri Gontor atau alumni Gontor harus berpegang teguh kepada 4 jiwa ini. Pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan itu mungkin dimensinya adalah dimensi sofistik gitu ya. Karena bicara orang ikhlas atau tidak ikhlas itu adalah bicara tentang naluri gitu ya, bicara tentang ilham rabbani itu istilahnya Kiai Saifur Rahman, itu adalah ilham rabbani, artinya keterpanggilan jiwa sehingga dia melakukan segala hal bentuk pekerjaan seperti mengajar, mengaji, kemudian melakukan tugas kantor, tugas apapun itu dia lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu ya tanpa pamrih, tanpa maksud untuk mendapatkan apa-apa gitu ya. Artinya betul-betul ingin melakukan sesuatu itu karena keterpanggilan tadi itu, ilham rabbani itu. Makanya keikhlasan ini di dalam dunia pendidikan Gontor itu disebut dengan panca jiwa yang nomor 1 itu ya. Nomor 1 adalah keikhlasan. Mungkin kalau kita cari dalil dalam Quran itu mungkin kita dapatkan di dalam surah Yasin ya, lais ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mungkin itu ciri-ciri orang ikhlas itu orang yang tidak mau meminta gitu ya, orang yang tidak mau meminta-minta gitu loh. Artinya ikutilah orang-orang atau satu golongan orang yang tidak mau meminta upah dari apa yang ia lakukan gitu. Artinya betul-betul ikhlas, tidak mau meminta imbalan dari apa yang ia lakukan. Tapi ya ini cukup tinggi ya makom ini, tapi mudah-mudahan kita seperti apa bentuk pendidikan keikhlasan di Gontor ya kita harus berkunjung ke sana gitu ya, dan melihat secara langsung proses pendidikan di Gontor seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu tidak melampaui batas gitu ya, berdiri atau melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya itu ya, sesuai dengan porsinya, tidak melampaui batas, kemudian tidak berlebihan, tidak al-ghulu gitu istilahnya, tidak berlebihan, kemudian tidak ada kesan kesombongan gitu, tidak ada aransemen arogansi lah istilahnya. Artinya kalau santri ya pakai sarung, pakai celana. Kemudian jiwa yang ketiga itu adalah kemandirian. Kemandirian itu ya al-i'timad ala nafsi. Bagaimana dia mampu nyuci sendiri gitu ya. Santri itu gak boleh mengirimkan bajunya ke rumah kemudian disuruh cuci ke orang tuanya gitu. Dia mampu mengatasi masalahnya sendiri. Pendidikan seperti ini saya kira perlu juga kemudian diterapkan di sekolah-sekolah. Walaupun pesantren-pesantren sekarang kan sudah ada jasa laundry, ada jasa setrika dan sebagainya ya. Itu juga menjadi tantangan peradaban, tantangan kemajuan zaman gitu ya.
Kalau dulu santri itu masak sendiri, ya kan. Kemudian ya beli lauk sendiri dimakan bersama para teman yang lain. Kemudian ada ukhuwah Islamiyah dan ada kebebasan. Ukhuwah Islamiyah mungkin nanti juga akan dibahas secara panjang. Ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah dan lain sebagainya. Tapi yang ditulis di Pancajiwa di Gontor itu hanya ukhuwah Islamiyah. Walaupun pada aspek pembahasan secara detail mungkin juga ada istilah-istilah yang lain seperti nanti dibahas tentang ukhuwah saniyah, ukhuwah wataniyah dan lain-lain. Kemudian jiwa kebebasan. Jiwa kebebasan ini dalam beberapa peneliti disebut merdeka belajarnya Gontor itu pada jiwa yang kelima ini. Salah satu peneliti di beberapa jurnal menyebut bahwa salah satu dimensi merdeka belajarnya ala Gontor itu ya pada dimensi kebebasan ini. Jiwa bebas berpikir, artinya kebebasan untuk memilih potensi, memilih keinginan para alumni untuk menjadi agen-agen perubahan di masa yang mendatang. Itu semua sudah diakomodir gitu ya oleh pesantren dengan ada berbagai macam bentuk yang disebut dengan talent gitu ya. Disebut dengan kajian-kajian yang multi varian. Ada yang suka bela diri ya di bela diri, kesenian kaligrafi ya di kaligrafi, yang suka ceramah pidato ya ada sendiri. Akhirnya semua santri itu bisa memilih secara bebas gitu ya apa yang mereka inginkan, mereka eksplorkan di dalam forum-forum atau wadah-wadah kreativitas yang sudah disediakan oleh pesantren. 5 jiwa atau pancajiwa itu yang kemudian muncul ketika beberapa pesantren-pesantren yang berhasil mencetak kader-kader profesor ya dari pesantrennya itu, karena memang memiliki setidaknya gitu ya memiliki pancajiwa tadi. Santri memiliki pancajiwa tadi, mereka ikhlas, betul-betul ingin mengabdi, dan salah satu indikator daripada keikhlasan seseorang itu adalah profesionalitas, adalah totalitas, perfeksionis orangnya gitu ya, betul-betul ingin memberikan yang terbaik. Kemudian mandiri, betul-betul ya tidak mengandalkan siapapun, dia harus mengandalkan pribadinya. Kemudian apalagi ukhuwah Islamiyah, kemudian jiwa bebas tadi. Saya kira itu modal-modal yang dimiliki oleh pesantren-pesantren, terutama pesantren Gontor ini yang kemarin di salah satu kiai atau guru kita itu yang dari pesantren ini dinobatkan sebagai guru besar gitu di bidang filsafat Islam. Saya kira kita akan banyak mereview tentang pemikiran-pemikiran dan khazanah kepesantrenan di Nusantara ini. Kenapa? Karena pesantren ini menjadi
kemurnian gitu ya, kemurnian pendidikan Nusantara, indigenous gitu ya, indigenous of Nusantara cultures of education. Satu kemurnian pendidikan Nusantara yang sampai hari ini masih bertahan gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.